Nah, bagi adik-adik yang belum masuk ke dunia perkuliahan, pikir menjadi seorang dokter itu adalah hal yang sangat menjanjikan. Difikirkan dari sekarang jika kita ingin menjadi seorang dokter. Nah, itu 3 kemampuan yang teman-teman harus miliki untuk menjadi seorang dokter. Sekarang, karena obat yang kita gunakan saat ini untuk penyakit yang sama itu berbeda dengan obatnya itu akan numpuk di dalam usus terlalu banyak sehingga sehingga fesesnya itu akan lembek dan berbentuk cair. Yang kedua, dengan tutorial dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil karena seorang dokter adalah lifelong learning yang belajar. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Adi Arifianto di Jepang. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman mungkin yang belum masuk ke dunia perkuliahan, banyak yang berpikir menjadi seorang dokter itu adalah hal yang sangat menjanjikan ke depannya. Karirnya itu sangat bagus, kemudian juga punya tujuan mulia yaitu bisa menyelamatkan banyak orang. Tetapi tahu nggak sih teman-teman, kalau menjadi seorang dokter itu butuh proses yang cukup lama. Bayangkan untuk bisa mendapatkan gelar dokter dan bisa praktek mandiri di rumah, membuka praktek mandiri atau bekerja di rumah sakit itu membutuhkan pendidikan kuliah sekitar 7 sampai 10 tahun lamanya. Wow, lama juga kan? Itu belum kalau misalkan kita mau lanjut lagi ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu menjadi seorang dokter spesialis. Seperti spesialis penyakit dalam, saraf, atau spesialis kulit, kandungan, mata, THT, dan lain-lainnya. Total bisa menghabiskan waktu sekitar 10-15 tahun lamanya. Sanggupkah teman-teman untuk belajar sekian lamanya? Karena seorang dokter adalah lifelong learning yang belajar sepanjang hayat. Kita harus selalu update ilmu-ilmu yang sekarang, terapi-terapi terbaru, kemudian perkembangan obat yang sedang berlangsung sekarang, karena obat yang kita gunakan saat ini untuk penyakit yang sama itu berbeda dengan obat yang kita gunakan saat mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu obat A bisa mengobati penyakit B. Tetapi sekarang obat A kemungkinan sudah tidak digunakan untuk mengobati penyakit B karena diketahui memiliki beberapa efek samping yang berbahaya dan lain-lainnya. Ada treatment obat yang terbaru yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian, apa sih yang harus dipersiapkan atau apa sih yang harus difikirkan dari sekarang jika kita ingin menjadi seorang dokter? Teman-teman bisa menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki pemahaman yang kuat di bidang biologi. Tetapi tidak hanya biologi. Teman-teman juga harus memiliki pengetahuan yang kuat di bidang kimia, fisika, dan matematika. Karena tubuh itu, sistem proses yang terjadi dalam tubuh itu merupakan proses yang sangat kompleks, di mana tubuh terdiri dari sel, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ yang saling terikat satu sama lainnya, saling terkait satu sama lainnya. Nah, teman-teman juga harus paham di bidang kimia nih. Contohnya adalah teman-teman harus mengetahui reaksi-reaksi kimia yang menimbulkan proses biologis. Atau teman-teman harus mengetahui dosis obat, seberapa yang bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang diinginkan, gitu. Kalau misalkan di bidang fisika, itu juga teman-teman bisa gunakan konsep fisika kuantum, di mana itu dipergunakan dalam alat X-ray. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui tentang konsep fisika vektor, di mana itu juga digunakan di alat EKG atau rekam jantung. Jadi harus dicatat tuh, apa saja yang harus dipahami. Fisika, kimia, biologi, dan matematika. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus
memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Kenapa? Karena di jurusan kedokteran itu banyak menggunakan buku-buku atau teori yang menggunakan bahasa Inggris. Ya memang ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi yang terupdate, buku-buku terupdate atau teori terupdate itu dia menggunakan bahasa Inggris. Coba bisa dibayangkan kalau misalkan teman-teman menunggu versi bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Pasti akan memakan waktu yang lama nih, yang mana itu pasti akan ketinggalan gitu. Karena buku-buku yang baru itu dia biasanya itu terupdate dan dia bisa menyanggah teori-teori yang sebelumnya sudah dijelaskan, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa berbahasa Inggris yang baik gitu. Selain bahasa Inggris juga di istilah kedokteran juga banyak digunakan bahasa-bahasa Latin. Jadi mulai sekarang asah kemampuan bahasa Inggris kamu ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis. Kenapa? Karena seperti yang awal saya jelaskan, tubuh terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, coba deh bayangkan, semisal nih, umpamanya adalah sebuah pabrik. Sebuah pabrik itu dia memiliki alur-alur khusus untuk menghasilkan suatu produk. Nah, begitu juga dengan tubuh kita yang sangat kompleks. Kita harus bisa berpikir secara kritis dan sistematis untuk mengetahui proses-proses apa aja yang terjadi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Dan kita juga harus mampu menganalisanya. Nah, berpikir sistematis itu tidak hanya berguna untuk memahami pelajaran-pelajaran atau konsep-konsep yang ada di dunia kedokteran juga, tetapi juga bisa memahami dan mengatur jadwal perkuliahan di jurusan kedokteran yang sangat padat. Nah, itu 3 kemampuan yang teman-teman harus miliki untuk menjadi seorang dokter. Selain 3 itu tentunya masih ada banyak kemampuan lainnya ya, namun itu adalah 3 yang wajib dulu. Kemudian, karena tadi saya jelaskan proses untuk menjadi seorang dokter itu merupakan proses yang sangat panjang, di sini saya akan menjelaskan nih, proses apa saja yang harus dilalui untuk menjadi seorang dokter. Yang pertama ada fase studi praklinik. Yang kedua ada fase studi klinik. Dan yang terakhir adalah fase studi praktik lapangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fase studi praklinik. Di sini, seorang mahasiswa kedokteran akan menempuh pendidikan sekitar 3,5 sampai 4 tahun untuk mendapatkan gelar S.Cert atau sarjana kedokteran. Nah, ini tergantung dari masing-masing universitas. Ada yang menargetkan itu 7 semester, ada yang menargetkan 8 semester. Dan tergantung juga dari kemampuan dan keuletan mahasiswanya. Mahasiswa yang ulet dan mahasiswa yang pintar akan cepat menyelesaikan fase studi praklinik. Namun mahasiswa yang bermalas-malasan dan kurang fokus terhadap kuliahnya, mungkin dia akan menempuh pendidikan yang lebih lama. Gitu. Nah, apa saja yang harus dilalui di fase praklinik ini? Jadi di fase praklinik ini juga tergantung dari masing-masing universitasnya juga. Ada universitas yang dia menerapkan sistem blok. Jadi di dalam satu semester itu akan terdiri dari 3 blok. Nah, di masing-masing blok ini nanti akan menerapkan 4 sistem pembelajaran. Yang pertama adalah dengan lecture atau kuliah umum, terus yang kedua dengan tutorial, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk brainstorming. Kemudian yang ketiga dengan skills lab, di mana kita akan belajar secara klinis, kemudian berhadapan langsung dengan pasien itu manekin. Kemudian yang keempat adalah dengan praktikum. Mari kita bahas satu persatu. Kalau misalkan kuliah umum atau lecture, itu kan si dosen itu akan satu arah, memberikan ilmu, memberikan istilahnya ya, teori-teori yang mereka ketahui di bidangnya kepada kita. Jadi istilahnya itu kayak mereka itu menyuapi kita dengan ilmu-ilmu teori-teori kedokteran, terus kemudian kita menyerapnya satu alur. Biasanya itu kuliahnya itu dalam bentuk kuliah besar, satu ruang bisa terdiri dari 100 sampai 200 orang. Kita mencatat, kita mendengarkan, kalau kita tidak tahu kita bertanya. Tapi untuk lebih mengkomplekskan dan lebih memahami di blok tersebut, ada sistem pembelajaran lain yang kedua, yaitu adalah dengan tutorial atau problem based learning, PBL.
Nanti si mahasiswa kedokteran ini akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Misalkan satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Nah, nanti akan diberikan satu kasus oleh satu dosen pembimbingnya di saat tutorial tersebut. Jadi misalkan hari Senin nih, mereka datang 10 orang mahasiswa kedokteran dengan satu dosen. Datang di dalam satu ruang. Kemudian satu dosen itu akan memberikan satu skenario kasus, misalkan di blok pertama itu tentang sistem pencernaan. Ya nanti dia ada kasus tentang sistem pencernaan, misalkan si A diare secara terus-menerus selama 3 hari. Diarenya itu dia berbau, kemudian konsistensinya seperti apa, disertai demam, pilek, dan lain-lainnya. Sampai skenario itu selesai. Kemudian si mahasiswanya ini, 10 orang ini diminta untuk mendiskusikan problematika apa saja yang mereka temui di kasus tersebut, kemudian istilah-istilah kedokteran apa saja yang muncul, dan apa istilah itu artinya secara umum atau awam. Kemudian mereka juga diminta membuat suatu problematika yang ada di dalam kasus tersebut untuk dipecahkan secara bersama-sama. Kayak gitu. Kemudian nanti kalau misalkan masih belum selesai di dalam satu pertemuan yang terdiri dari 2 jam tersebut, nanti akan dibawa untuk pertemuan yang kedua. Misalkan pertemuan kedua itu hari Kamis. Jadi si mahasiswa ini punya waktu dari hari Senin sampai hari Kamis untuk mencari apa saja sih ini problematika yang kita temui di skenario ini, kemudian apa sih jawabannya. Nah, di hari Kamis itu nanti mahasiswa kedokteran di tutorial tersebut harus membawa pemikiran-pemikiran pemecahan dari kasus yang dia temui di hari yang pertama itu. Tentunya dengan referensi-referensi yang mereka sudah baca, kayak gitu. Misalkan muncul nih yang kasus yang mereka temui pada hari Senin itu, bagaimana proses terjadinya suatu diare, kayak gitu, di dalam usus misalkan. Ya mereka nanti di hari Kamisnya akan menjelaskan nih bagaimana sih proses biokimianya, osmosisnya gitu. Apakah di sana itu air yang diserap oleh usus itu terlalu banyak sehingga cairannya itu akan numpuk di dalam usus terlalu banyak sehingga sehingga fesesnya itu akan lembek dan berbentuk cair gitu. Terus apa saja yang mengakibatkan diare berat dan bagaimana cara menerapi orang dengan diare, dan penyebab diare itu apa saja sih? Ada penyebabnya itu karena bakteri, ada penyebabnya itu karena toksin, dan lain-lain. Kayak gitu. Itu akan didiskusikan secara kompleks di proses PBL ini, Problem Based Learning. Gitu. Jadi, dosen hanya memberikan kasus, mahasiswa yang secara aktif berkontribusi, berbicara secara langsung, berdiskusi dalam satu kelompok 10 orang tersebut, dan mencari masalah dari kasus tersebut dan memecahkannya secara sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi skills lab ya. Jadi skills lab itu nanti si mahasiswa kedokteran 10 orang ini dia akan didampingi oleh satu dosen untuk belajar satu skills yang harus mereka kuasai untuk menjadi seorang dokter. Contohnya adalah kalau tadi di sistem pencernaan berarti bagaimana memeriksa pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Sekian video kali ini, jangan lupa nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira video apa yang teman-teman inginkan selanjutnya ya. Bye!